boleh dijelasin Bang terkait kasus korupsi yang sekarang lagi marak nih Bang antara Harvey Mois dan Tommy Sanders itu seperti apa sih Bang? Jadi kalau kita perhatikan ini kan ada kasus yang ditemukan. Ini pertama pasti penyelidikan, baru penyidikan oleh pihak Pitsus Kejaksaan Agung. Kalau diperhatikan kasus ini bukan ujuk-ujuk. Kami sudah mengendus mereka, Kejaksaan Agung sudah memulai kasus ini seminimal-minimalnya 3 bulan yang lalu. Seminimal-minimalnya. Nah, kasus ini sendiri kan unik. Ketika ada BUMN mengizinkan maling untuk mengambil, mencuri bahan timah di area pertambangannya. Lalu maling ini diajak kolaborasi. Lantas produk-produk maling ini semua di-approve oleh PT Timahnya. Ini yang paling prinsip melanggar untuk disebut korupsi atau tindak pidana korupsi itu. Nah, lalu kalau kita perhatikan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya ini pasti orang-orang besar. Ini dimulai waktu 2014 ketika kami endus pertama juga ya. Ini salah satu mantan Kapolda di sana kan dicopot tuh oleh Pak Kapolri. Kalau nggak salah dulu zamannya Pak Sutarman. Lalu kasus ini berkembang dan tentu melibatkan pihak dari pemerintah provinsi Bangka Belitung. Karena apa? Mereka tidak bisa melepaskan tangannya, menyebut bahwa kewenangan dan tanggung jawab IU pertambangan itu ada di tangan gubernur. Jadi baiknya kejaksaan melebarkan sampai ke mereka. Tentu yang utama adalah para BUD atau jajaran direksi yang digaji negara, yang di PT Timah, yang melakukan semua kontrak approve sehingga kejadian ini terjadi, yaitu dugaan terjadinya kerugian sampai 270-an triliun untuk perbaikan lingkungan akibat dampak dari penambangan yang dilakukan oleh para koruptor karena perbuatan-perbuatan jahat itu. Nah, itu yang pertama. Umum lagi yang kita perhatikan adalah yang kita harus dukung, pihak Kejaksaan Agung harus sesegera mungkin mengkolaborasi perhitungan kerugian negara dari sektor kerugian lingkungan plus dari sektor keuangan negara. Dia harus combine supaya nanti tidak terjebak seperti kasus kerugian di minyak goreng. Nah, itu kejadian di minyak goreng. Ada baiknya juga Kejaksaan Agung mempelajari perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan oleh BPK saat menghitung dampak kerugian negara pasca penambangan PT Freeport. Itu jumlahnya 185 triliun kalau tidak salah 2018 lalu. Nah, jadi artinya Kejaksaan Agung harus kita dorong untuk makin kuat. Tidak makin lemah, tidak nanti di bypass. Karena apa? 2 minggu lalu memang beredar semua selentingan dan lain-lain. Ada kelompok penyidik di luar penyidik Kejaksaan Agung berupaya untuk menghentikan atau mempengaruhi kasus ini dengan cara bargain kasus. Diduga ada mantan pejabat di satu BUMN yang sekarang mempunyai posisi di Kejaksaan Agung hendak digergaji atau dirusak. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi. Maka kami sebut Pak Jokowi di akhir pemerintahnya harus turun tangan untuk menghentikan itu terjadi. Nah, kami yakin juga bahwa civil society itu akan mendorong, netizen plus 62 itu akan suka membantu bahwa kejahatan pencuri uang negara itu akan dilakukan bersama-sama. Nah, karena itu kita berharap agar orang-orang yang mengklaim dirinya pesohor, orang yang mengatakan dirinya mempunyai profesionalisme dari menghibur orang atau mempunyai talent-talent tertentu sehingga bisa disebut selebriti atau public figure, mulai sekarang belajarlah gitu. Kasus ini membuktikan ada ukuran-ukuran uang yang dibungkus sedemikian rupa seakan-akan baik, soleh, suci dan murni, ternyata uang-uang hitam semua, uang kotor itu. Nah, oleh karena itu jangan kita mau merubah pola atau norma ukuran-ukuran publik yang mengukur orang baik itu ada dari pola laku, bukan dari materi. Mengukur orang itu baik karena apa? Dirinya sendiri, nilai-nilai tertentu dari sisi humanity, bukan dengan memberi Ferrari, mobil Lamborghini, ataupun jet pribadi gitu. Ini kan kita tahu bahwa ini kejahatan-kejahatan yang sangat sistematis. Lalu dibuka kanal seakan-akan ini bukan kejahatan. Ya alhamdulillah Kejaksaan Agung itu cerdik.
pinter gitu. Di penghujung kami mau bilang bahwa masa nggak malu si KPK dengan kepolisian terhadap kinerja Kejaksaan Agung, lomba dong, lampaui dong. Banyak kasus-kasus di KPK dan kepolisian yang belum mumpuni seperti Kejaksaan Agung. Hayo 3 institusi hukum Indonesia bergerak bersama, basmi koruptor. Jadi yang tadi Bang Is bilang bahwa ada nama-nama besar ya Pak yang Sangat. yang terlibat di sini gitu ya. Bisa disebutin Bang, mungkin siapa aja nama-nama besar? Era 2014 itu kan mendeteksi ada bintang 4 ya, sekarang sudah purnawirawan, mantan petinggi aparat gitu ya. Mantan petinggi berseragam, lalu di bawahnya banyak bintang, ada bintang 3 dan 2, malah yang dicopot tadi kami sebutkan bintang 1. Itu di kelompok satu sisi. Ada sisi yang berbeda lainnya, kelompok-kelompok di korporasi atau penggerak atau orang yang memang hidup dari dunia pertimahan atau PT Timah di sana gitu. Nah, tapi sekarang yang kita sayangkan adalah sudah mulai membias. Penjahatnya yang tadinya dilokalisir oleh ada sekelompok orang ingin dibias-biaskan bahwa penjahat itu lebih banyak, enggak gitu. Jadi kalau umpamanya disebut contoh, ini adalah milik perusahaannya RBT, PT RBT dan milik T gitu ya. Ini disebut T yang ikut bersama, enggak, dia udah jual kok. Nah, kita nggak ingin ini jadi bias, makanya kita fokus. Yang utama adalah kami minta para penyidik Kejaksaan Agung, PT RBT ini kapan dibeli, siapa yang membeli, walau yang ditampilkan adalah A, B, C, D, tetapi nama pembelinya kan nggak ada tampil. Itu harus dicek oleh pihak Kejaksaan Agung. Ini modus sudah dibuat sedemikian rupa begitu. Selain nama-nama pejabat, mungkin ada nama-nama artis tersohor juga yang tadi Abang selain yang sudah kami ucapkan beberapa waktu kemarin, itu kan ada juga ya inisial artis perempuannya yang dikawini oleh anak petinggi yang namanya kita sebut A saja lah. Ini mungkin yang belum kita ungkapkan. Nah, mungkin dari si A ini bisa aparat Kejaksaan Agung untuk menelisik sampai kepada suaminya, lalu kepada mertuanya, gitu, supaya lebih cepat kasus ini terungkap. Ini nggak sesusah yang di benak orang-orang yang membuat ini menjadi bias. Yang lebih unik lagi, masa salah sih ketika publik meminta agar istri orang-orang koruptor ini untuk dibuat efek jerah dan miskin? Aneh kan? Ada ungkapan, kasihan dong kalau semua suami-suami yang koruptor kemudian istrinya dimiskinkan. Ya dablek pemikiran tuh. Lawang 7 tahun ini dia kaya raya, nggak merasakan susah kok. Dia pasti tahu dari mana uang itu. Karena Pak, suaminya hanya punya perusahaan kecil, bukan kayak Elon Musk. Kalau kayak Elon Musk suaminya, iya wajar. Dapat pesawat, dapat Ferrari, bener. Tapi kalau hanya suaminya hanya di perusahaan yang antah berantah, kita tahu sendiri gitu. Lepas dari apapun itu, kita berharap Kejaksaan Agung lebih berani lagi. Jangan takut dengan aparat lain yang hendak menghentikan. Berarti ini inisial A, nama baru lagi yang iya. Dari yang kemarin terakhir C dan S ya Pak ya? Iya. Ini A, ada. Ya kalaupun kemarin dari Kejaksaan Agung, itu tepat yang dikatakan oleh Pak Dirdik, Pak Gun tadi, benar. Beliau nggak ada mengatakan itu, tetapi logika dan kajian kita menyebut demikian berdasarkan informasi dan data. Karena begini, contoh seperti Muiz, kenapa ditarik-tarik kepada S? Wajar, karena ada hubungan yang tidak seperti umumnya, ada hubungan khusus, ada aliran-aliran khusus selama 7 tahun. Wajar dipanggil, faktanya dipanggil kan. Nah jadi jangan alergi untuk menyebut itu, dan kalau menyebut itu nggak salah kok. Penyidik berhak melakukan penyidikan untuk itu. Nah maka penyebutan selebriti, pesohor dan lain-lain itu nggak salah. Nanti soal bahwa di persidangan dia tidak terbukti, ya alhamdulillah. Tapi kan kita sekarang harus praduga tidak bersalah, wajar siapapun yang terkait dengan hal itu. Gitu. Bang, peran artis itu sebagai apa sih Bang? Boleh tahu Bang? Seminimal-minimalnya mereka ikut menikmati. Seminimal-minimalnya, jangan-jangan ikut dalam tindak pidana pencucian. Contoh, si S mendapat dari suaminya mobil dan atau jet disewakan. Ya kan? Karena jet itu kami lihat ada kurang lebih
180 kali penerbangan di salah satu bandara. Ini contoh nih. Kenapa kita tahu? Kita tracking. Nah, kalau itu mengalir kepada S, ya ikut. Atau mobil mewahnya direntalin untuk nikah. Mungkin nikah ada pemret media tertentu, bayar. Ya, ikut menikmati. Jadi jangan disederhanakan bahwa istri tidak tahu. Itu picik pemikiran sangat kerdil. Berarti ada 180 penerbangan Pak yang Jadi itu mari di-share. Bang, Mari. berarti kejaksaan ada yang bilang 16 artis terlibat itu abang setuju bang ya? Kurang. Dan sudah diberi sinyal oleh pihak Kejaksaan Agung kok. Mereka sudah berjanji kepada publik bahwa mereka akan sentuh korporasinya kan. Itu luar biasa. Salut untuk Kejaksaan Agung. Lebih dari 16 berarti bang ya? Kan proses hukum berkembang. Itu kan kalau kita baca baru dalam kaitan tindak pidana korupsi iup pertambangan. Belum TPPU kan? Belum display.